قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada selentang-selenting kaum muslimin, katanya Imam Besar Masjid Istiqlal Pak Nasaruddin Umar itu dipanggil Prabowo Subianto, Presiden terpilih periode 2024-2029. Dan kemungkinan beliau ini terpilih untuk menjadi Menteri Agama. Seandainya benar ini kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak bisa berharap banyak bakal menerapkan syariat Islam yang hak, bakal berpihak kepada syariat Islam. Karena kalau melihat track recordnya kaum muslimin, beliau ini termasuk orang-orang yang perlu diwaspadai. Karena Masjid Istiqlal saja kaum muslimin dijadikan tempat untuk pengkaderan, di mana pengkaderan tersebut disebut pengkaderan ulama, tapi narasumbernya adalah orang-orang Yahudi Israel, orang-orang yang pro terhadap Yahudi Israel. Bahkan beliau ini juga sudah pernah menerima beasiswa untuk kuliah di sana kaum muslimin. Dan coba kaum muslimin kita simak, di sini ada video yang mengatakan bahwa Imam Besar Masjid Istiqlal ini sudah dipanggil Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, yang kemungkinan ini akan terpilih menjadi Menteri Agama, menggantikan Pak Yakut. Kalau dulu ya, waktu masih masa-masa kampanye Pak Prabowo, beredar kabar bahwa Gus Miftah yang ditawari untuk menjadi Menteri Agama. Tapi ternyata kalau kita melihat pemberitaan, ya justru Gus Miftah itu bukan menjadi Menteri Agama, akan tetapi menjadi semacam pembantu menteri lah kaum muslimin. Kalau kita melihat video-video yang beredar kaum muslimin ya. Coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Ada sebuah video, ada sebuah informasi membuat kita ini terkejut. Ya, lebih tepatnya kemarin lah, yang dimana Pak Prabowo Subianto beliau merupakan ya Presiden terpilih Republik Indonesia ini ya, periode 2024-2029. Yang dimana ya kemarin seperti kita ketahui ya, bahwasanya beliau ini memanggil beberapa nama-nama tokoh-tokoh penting ya, nama tokoh-tokoh besar di negeri ini. Dan dari beberapa nama itu teman-teman ya, ada yang membuat kita ini ya terkejut ya. Saya pribadi juga sangat terkejut. Ternyata ada di antara nama-nama tersebut ada satu nama yang ya cukup ya kontroversi juga yang kita bahas kemarin ya. Ya entah ya tujuan apa beliau ini memanggil dari ke beberapa tokoh ini ya, tetapi dugaan kuat ya menurut analisa kita ya, bahwa dipanggilnya beberapa nama tokoh ini untuk datang menghadap ke Pak Prabowo, itu salah satunya adalah ya dugaan saya itu untuk ditunjuk sebagai menteri di era kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Betul kaum muslimin ya. Jadi kalau kita melihat pemberitaan, memang sangat kuat dugaan bahwasanya Pak Nasaruddin Umar ini salah satu kandidat calon Menteri Agama ya. Karena kalau kita membaca pemberitaan kaum muslimin ya, judulnya saja sudah ya mengarah ke sana. Ya, seperti yang dimuat di Detik News kaum muslimin ya, ini. Nasaruddin Umar diminta bantu Prabowo. Ya, tak jauh dari keseharian saya. Ya, jadi beliau ini kan Imam Besar Masjid Istiqlal. Jadi kesehariannya yang jelas erat hubungannya dengan kegiatan keagamaan. Dan seperti yang kita ketahui bersama kaum muslimin, beberapa hari yang lalu ada rangkaian kegiatan pimpinan sebuah agama yang kemudian ya, kegiatan tersebut sebagian ada yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal kaum muslimin. Jadi sangat besar kemungkinan Pak Nasaruddin Umar ini memang diangkat untuk menjadi Menteri Agama ya. Coba kita lanjut videonya dulu kaum muslimin. Sebenarnya ya itu sebenarnya hak prerogatif Pak Prabowo ya, dan kita sebagai rakyat biasa ya hanya bisa sepenuhnya mempercayai ya kepemimpinan itu kepada Pak Prabowo Subianto. Ya terlepas
beliau mau menunjuk siapa, mau memberikan amanah yang penting di negara ini untuk siapa, ya itu adalah hak prerogatif Pak Prabowo Subianto. Cuma teman-teman, saya cukup tertarik membahas hal ini ya, sebab di tengah ramainya ini spekulasi, asumsi-asumsi di tengah masyarakat kita tentang wah kayaknya nih Pak Nasaruddin Umar ini akan ditunjuk sebagai Menteri Agama nih, ya. Ada begitu banyak reaksi, ya ada reaksi yang setuju dan tidak sedikit juga orang yang menolak, ya. Bahkan ada yang berasumsi bahwasanya, aduh kok Menteri Agama, jangan-jangan seperti ini. Kalau ini betul-betul jadi Menteri Agama, waduh nggak ada bedanya sama yang Menteri kemarin kan, ya, yang Menteri saat ini. Makanya atas dasar hal inilah, ya saya cukup tertarik untuk membahas hal ini. Ya, saya cukup tertarik untuk membahas hal ini, teman-teman. Tetapi sebelum kita membahasnya lebih lanjut, teman-teman, mungkin lebih baiknya kita mendengar ya pernyataan langsung dari Pak Prabowo Subianto tentang sebenarnya apa sih tujuan beliau ini memanggil nama-nama tokoh-tokoh ini, ya, ke rumah beliau, menghadap beliau. Nah, coba kita simak, teman-teman. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama, ya. Kita adakan pemantauan, diskusi. Jadi sudah lama, Ya. teman-teman, ya, Dan dibahas. sebelum saya undang ke sini, sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Iya, iya, iya. Jadi sebelum ini ternyata mereka-mereka yang dipanggil ini sudah menyatakan ketersediaannya untuk membantu kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, teman-teman. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak Iya, iya. bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Nah itu dia tadi, teman-teman, ya, jawaban dari Pak Prabowo Subianto. Dan saya rasa ya bisa kita simpulkan ternyata tujuan dari Pak Prabowo Subianto itu memanggil nama tokoh-tokoh ini ya, itu kurang lebih adalah ingin sekedar memastikan, ya, kamu sanggup nggak membantu saya, kamu sanggup nggak bersama saya untuk membangun negeri ini, ya kurang lebih seperti itu bahasanya, ya. Artinya ya kembali, teman-teman, bahwa sekali lagi ya penunjukan menteri itu merupakan hak prerogatif Pak Prabowo Subianto. Ya terlepas di belakang itu ada mungkin ya berbagai macam kesepakatan politik, ya itu adalah hak sepenuhnya Pak Prabowo Subianto. Dan kita sebagai rakyat biasa ya hanya bisa untuk mengikuti dan hanya bisa untuk menerima keputusan. Nah sekarang mari kita simak dan dengar penjelasan dari Imam Besar Masjid Istiqlal mengenai pemanggilan beliau untuk menghadap Pak Prabowo Subianto. Nah, mari kita simak videonya. Tiba-tiba saya dapat undangan dari Beliau memang ternyata diundang langsung, teman-teman, ya, oleh Pak Prabowo Subianto. Ya. saya diminta untuk membantu beliau Pak Prabowo meminta beliau untuk membantu kepemimpinan beliau, teman-teman. untuk kepemimpinan yang akan datang. Ya. Ya, saya kira tidak jauh dari keseharian saya. Tuh, ya, ketika ada wartawan bertanya apakah memang nanti yang ditawarkan ini adalah Kementerian Agama, Pak, maka Pak Prof Nasaruddin Umar mengatakan ya kurang lebih ya, setidaknya tidak jauh lah dari bidang beliau, keseharian beliau. Ya, maka inilah, teman-teman, ya, asumsi kita menguat bahwa ya kemungkinan besar, dugaan saya kuat bahwa beliau ini akan ditunjuk sebagai Menteri Agama di era kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Ya. Nantilah beliau yang akan menjelaskan. Ya. Baik, teman-teman, itulah tadi ya apa yang disampaikan oleh Pak Prof Nasaruddin Umar mengenai kedatangan beliau, ya, dipanggilnya beliau untuk menghadap ke Pak Prabowo Subianto. Nah, kaum muslimin, dengan pemberitaan yang ada, ya, maka wajar kalau orang kemudian berasumsi bahwasanya Pak Nasaruddin Umar ini adalah salah satu kandidat calon menterinya Pak Prabowo Subianto. Dan kalau dikatakan bahwasanya beliau diminta untuk membantu Pak Prabowo Subianto ya, dengan sesuatu yang tidak jauh dengan keseharian dari Pak Nasaruddin Umar, maka sangat besar kemungkinan ya calon menteri agama. Jadi mungkin Gus Miftah, mungkin juga Pak Nasaruddin Umar yang nantinya akan diangkat oleh Pak Prabowo sebagai menteri agama, ya. Dan seandainya salah satu di antara mereka, ya, apakah Pak Nasaruddin Umar, apakah Gus Miftah yang nantinya diangkat oleh Pak Prabowo Subianto sebagai menteri agama, ya, sepertinya kita tidak bisa berharap banyak bahwasanya mereka ini akan berpihak kepada kebenaran syariat Islam. Dan asumsi yang seperti itu ya karena jejak digital yang sudah ada, kaum muslimin, ya, jejak digital dari mereka berdua. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik dan hidayah kepada beliau berdua, ya, sehingga nanti ketika memimpin, ketika diangkat menjadi menteri agama,
maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala condongkan mereka kepada syariat Islam kaum muslimin. Sehingga dalam aspek apapun yang mereka tangani nantinya, ya, pertimbangan mereka adalah syariat Islam. Dan itu harapan dan doa kita kaum muslimin. Karena tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin melakukan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala tinggal mengatakan kun fayakun, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jadi, maka jadilah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Dan kita berharap kaum muslimin, ya, mudah-mudahan, ya, pemerintahan ke depan diisi dengan orang-orang yang mereka menjadikan syariat Islam untuk menjadi acuan mereka kaum muslimin. Karena syariat Islam ini sangat mendukung segala bentuk kebaikan-kebaikan, ya, dan sangat menolak segala bentuk kezoliman-kezoliman. Kalau ada orang yang anti dengan syariat Islam, artinya orang tersebut tidak mengenal syariat Islam. Bahwasanya syariat Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya rahmat bagi orang Islam saja, akan tetapi rahmat bagi seluruh alam. Jadi kita sama-sama berdoa kaum muslimin, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pemimpin kita termasuk orang-orang yang peduli akan syariat Islam, peduli terhadap agama rakyatnya. Dan harapan kita, ya, mereka akan mengajak kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta generasi terbaik yang mengikuti mereka kaum muslimin, ya. Karena dengan itulah Indonesia ini akan menjadi negeri yang penuh barokah, ya, gemah ripah loh jinawi, baldatun toyibatun warabbun ghafur. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah jelas mengikrarkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.